Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah selalu berikan kita kesehatan dan selalu melindungi kita dimanapun kita berada ya. Karena mungkin anak-anak semuanya juga kangen dengan kondisi yang ada di sekolahan, ingin bertemu dengan teman-temannya, bahkan bapak ibu gurunya juga. Begitupun juga saya dan juga teman-teman bapak ibu guru lainnya. Pasti ingin kembali untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, mengajar di kelas, kemudian bisa belajar bersama anak-anak semuanya. Namun karena kondisi yang tidak menentu seperti saat ini, kita juga harus bersabar untuk menunggu entah kapan usainya kondisi virus seperti ini ya. Dan kita juga harus pintar untuk bersyukur, bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka nikmatnya akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, maka azabku sangat pedih. Naudzubillah ya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai untuk mensyukuri nikmatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya simak terus ya videonya, tonton terus dan juga dicermati setiap langkah-langkahnya. Oke. Kita akan belajar materi tentang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa ya. Oke. Lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu pecahan biasa ya. Pecahan biasa, semisal saya punya persegi panjang ya, saya bagi menjadi 4 bagian. Nah, salah satunya saya arsir ya, berwarna merah ini ya. Nah, daerah yang diarsir ini berapa bagian? Daerah yang diarsir ini itu adalah 1 dari 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Maka kita bisa tuliskan 1/4 seperti itu ya. Mudah ya. Jadi daerah ini itu adalah 1/4 bagian. 1 itu disebut pembilang dan 4 itu disebut penyebut. Oke, paham ya? Contoh. Kita langsung contoh pada penjumlahan ya. 2/5 ditambah 4/5. Nah, ini contoh dalam penjumlahan. Nah, ingat, ketika kita ingin melakukan penjumlahan bentuk pecahan, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya ya. Karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 4 berapa? Yaitu 6/5. Gampang kan? Oke, kita contoh lagi. Contoh dalam bentuk penyebutnya berbeda. Nah, contohnya 5/6 ditambah 7/12. Oke, ini kan beda 6 sama 12. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita jadikan penyebutnya sama terlebih dahulu. Kita lihat, 6 ini itu kan faktor dari 12 ya. 6 ini kan faktor dari 12. Maka kita bisa jadikan 7/12 ini sebagai patokan. Yang 6 kita ubah. Nah, 6 itu biar jadi 12 dikali berapa? Dikali 2. Maka 5 juga harus dikali 2. Nah, ingat ya, yang bawah dulu baru yang atas. Jangan yang atas dulu baru yang bawah. Jadi yang atas ini ikut dari yang atas. Ketika yang bawah itu dikali 2, maka yang atas juga dikali 2. Kemudian ditambahkan dengan 7/12. Oke, tetap karena kita jadikan 12 sebagai patokannya. Tinggal kita hitung. 5 kali 2 berapa? 10/12 ditambah dengan 7/12. Nah, karena sudah sama penyebutnya, tinggal kita tambahkan 10 ditambah 7, itu adalah 17/12. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita masuk ke materi tentang pengurangan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, jangan fokus ini ya. Ini hanya sebagai sampel aja ya, hanya sebagai hiburan aja. Kita fokus ke contohnya. Contohnya adalah pengurangan, misal 7/5 kurangi 4/5. Saya buatkan yang mudah dulu, yang penyebutnya sama. Hasilnya berapa? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal kurangkan 7 kurangi 4. 7 kurangi 4 adalah
3/5. Nah, contoh ketika menyebutnya berbeda. Nah, seperti ini. 12/3 dikurangi 1/2. Ini kan 3 pernya. Ini kan pernya 2. Ini kan beda ya. Maka kita harus tentukan dulu penyebutnya agar sama. Oke, sama dengan caranya gimana? Lihat, 3 sama 2 itu kan faktor dari 6. Maka kita jadikan per 6 itu sebagai penyebutnya ya. Maka 3 kali berapa biar jadi 6? Dikali 2. Maka 12 juga harus dikali 2. Oke. Begitu juga dengan yang salah satunya. 2 dikali berapa biar jadi 6? Dikali 3. 2 dikali 3. Maka 1 juga harus dikali 3. Nah, hasilnya berapa? Tinggal kita hitung. 12 kali 2 itu kan 24/6. Dikurangi 1 kali 3, 3/6. Kita tinggal hitung. Nah, 24 kurangi 3 itu kan 21/6. Yang bawah tidak ikut dikurangkan ya. Yang bawah tetap. Oke, seperti itu. Gampang kan? Nah, lanjut ya. Oke, kita masuk contoh soal cerita. Nah, kenapa saya kasih soal cerita? Biar adik-adik tahu itu apa manfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya seperti ini. Ibu memiliki tepung 3/4 kg. Ibu membeli lagi 7/8 kg. Kemudian tepung tersebut digunakan untuk membuat kue sebanyak 5/4 kg. Berapa sisa tepung yang dimiliki ibu? Nah, cara jawabnya adalah kita ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Seperti itu ya, dalam bentuk kalimat matematika. Nah, contohnya, kita tulis dulu 3/4. Ini kan stok ya, stoknya. Kemudian setelah ibu punya 3/4, ibu membeli lagi 7/8. Berarti diapakan? Ditambah, karena membeli lagi ya, punya stok, beli lagi. Maka ditambah 7/8. Kemudian tepung tersebut digunakan untuk membuat kue. Sudah beli untuk membuat kue, berarti berkurang. Maka dikurangi adalah 5/4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka kita bisa langsung hitung. Oke. Nah, bentuk seperti ini ya. Bentuk seperti ini tuh kita harus ubah dulu penyebutnya. Ini kan ada 4, ada 8. Nah, 4 kita bisa jadikan 8. Karena 4 itu faktor dari 8. Maka 4 dikali berapa biar jadi 8? Dikali 2. Maka 3 juga harus dikali 2. Oke, ditambahkan dengan 7/8 tetap. Karena 7/8 ini adalah patokannya. Kemudian dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 4 dikali berapa biar jadi 8? Dikali 2. Maka 5 juga harus dikali 2. Seperti itu. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan tinggal kita hitung. 3 kali 2, 6/8. Ditambah 7/8. Dikurangi dengan 5 kali 2, 10/8. Oke. Karena sudah per 8 semua, maka kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 7 kan 13. Dikurangi dengan 10, maka hasilnya 3/8. Gampang ya? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Kita tadi sudah membahas materi tentang pecahan biasa. Sekarang kita bahas tentang pecahan campuran. Ya, apa itu pecahan campuran? Nah, pecahan campuran itu bentuknya seperti ini. 1, 2, 3/4. Nah, ini adalah pecahan campuran. Nah, untuk menghitung pecahan campuran agar lebih mudah, kita ubah dulu campuran ini menjadi pecahan biasa. Oke, jadi pecahan biasa ya. Nah, kita ubah. Cara ubahnya seperti apa? Seperti ini. 1 dikali 4. Ya, 1 dikali 4 berapa? Adalah 4. Kita kali ya. Kemudian 4 ini kita tambahkan dengan 3. Hasil kalinya itu tambahkan dengan 3. Nah, tadi 4, 1 kali 4 kan 4, tambah 3 berapa? 7. Berarti 7/4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita akan mudah menghitungnya. Ini adalah tadi bentuk apa? Bentuk pecahan campuran. Kalau yang ini adalah bentuk pecahan biasa. Oke.
Lanjut, contohnya ya, contoh penjumlahan. Oke. 1, 2/4 ditambah dengan 2, 1/2. Sama dengan, kita ubah dulu semua bentuk pecahan campuran seperti ini. Oke. Nah, ini 1 kali 4 itu berapa? 4 tambah 2, 6 ya, per 4. Ditambah dengan 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5/2. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini kan mudah ya. Tinggal kita hitung. Samakan dengan penyebutnya. Nah, karena 4 ada 2. 2 kita bisa jadikan 4. Maka 2 kali berapa biar jadi 4 gitu ya. Kita tetap tulis dengan 6/2, 6/4. 6/4 ya, ditambah dengan, nah 2 kali berapa biar jadi 4? Dikali 2. Oke, berarti 5 juga harus dikali 2 ya, 5 harus dikali 2. Oke, kalau udah seperti ini bentuknya tinggal kita hitung. 6/4 tetap kita tulis, ditambah 5 kali 2, 10/4. Ditambah 10/4. Maka hasilnya berapa? Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 6 tambah 10, 16/4. Gampang ya. Lanjut. Kita lanjut ke materi tentang pengurangan. Oke, jangan lihat ini juga ya. Ini hanya untuk lucuan-lucuan aja ya. Oke. Contohnya, 5, 2/3 dikurangi dengan 3, 1/2. Sama dengan berapa? Oke, ini kan semua masih bentuk pecahan campuran. Maka kita harus ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 3 berapa? 15 tambah 2, 17/3. 3 kali 2, 6 ditambah 1, 7. Kurangi 7/2. Ini kan sudah bentuknya sama. Lanjut. Tinggal kita samakan penyebutnya. 3 dikali 2, 6 ya. Kita jadikan 6 itu sebagai patokannya. Berarti 3 dikali berapa biar jadi 6? Dikali 2. Maka 17 juga harus dikali 2. Seperti itu. Dikurangi dengan 2 kali berapa biar jadi 6? Dikali 3. Maka 7 juga harus dikali 3. Oke. Sama dengan, tinggal kita hitung. 17 kali 2 itu kan 34/6. 34/6 dikurangi 7 kali 3, 21/6. Oke. Karena sudah sama-sama per 6, maka kita tinggal kurangkan pembilangnya. 34 kurangi 21 itu adalah 13/6. Gampang ya. Oke. Kita lanjut materi penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Maksudnya materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan pecahan biasa ya. Oke. Contoh dalam soal cerita, saya langsung contohkan dalam soal cerita. Dayu memiliki 1/8 kg telur. Sebanyak 3/8 telur digunakan untuk membuat martabak. Kemudian ia membeli lagi 1/4 kg telur. Berapa kilogram sisa telur Dayu? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya sudah mencontohkan caranya sama. Kita harus tentukan dulu dalam model kalimat matematika. Nah, tulis dulu 1/8. Oke, Dayu memiliki 1/8. Sebanyak 3/8 telur digunakan untuk membuat martabak. Berarti diapakan? Sudah punya, digunakan untuk membuat martabak. Berarti dikurang. Oke, dikurangkan dengan 3/8. Kemudian ia membeli lagi 1/4 kilo. Sudah punya, digunakan membuat martabak. Kemudian beli lagi, berarti ditambah. Oke, tambah 2, 1/4 kilogram telur ya. Oke, kalau udah bentuknya seperti ini, tinggal kita ubah yang bentuknya itu adalah pecahan campuran ya, pecahan campuran. Nah, kita ubah 1 kali 8, 8 tambah 1, 9, berarti 9/8. Dikurangi dengan 3/8 tetap, karena sudah bentuknya pecahan biasa. Kemudian ditambahkan dengan 2 kali 4, 4 tambah 1, 9 ya, per 4.
Ini kan sudah bentuknya seperti ini. Semua pecahan biasa. Tinggal kita samakan penyebutnya. Karena ini sama-sama 8, ini 4 beda sendiri, maka kita jadikan 4 ini sebagai 8. Maka kita tuliskan 9 per 8 tetap dikurangi 3 per 8 ditambah 4 kali berapa biar jadi 8 dikali dengan 2. Maka 9 juga harus dikali 2. Oke. Sama dengan 9 per 8 dikurangi 3 per 8 ditambah 9 kali 2, 18 per 8. Oke. Kalau sudah bentuknya seperti ini kan semua per 8 semua ya. Maka tinggal kita hitung. 9 kurangi 3, 6. Ditambah 18, 24 per 8. Sampai sini sudah benar. Tetapi ketika kita mau bagi lagi juga boleh. 24 bagi 8 kan bisa ya. Berarti 24 dibagi 8 itu sama dengan 3. Oke, gampang toh? Nah, nanti sudah selesai ini. Oh ya, sudah selesai. Oke. Nah, nanti silahkan dibuka di web SDIT Salsabila 2 Klasman ya. Di webnya ada penugasan melalui Google Form. Saya tunggu sampai hari ini. Oke, semangat belajar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.